Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Pengantar Bahasa Arab, Nahwu dan Shorof untuk Pemula yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi hafidhahullahu ta'ala. Kita sampai di pelajaran yang ketujuh. Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang isim mufrad, kemudian isim musanna dan jama'. Kita langsung masuk kepada pembahasannya. Beliau memberikan judul isim mufrad, musanna dan jama'. Dari sisi jumlah atau bilangan, ya ini ditinjau dari jumlah atau bilangan, maka isim terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah mufrad, mufradun, kemudian yang kedua musanna, kemudian yang ketiga jama', Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu isim mufrad. Bahasa Arabnya al-ismul mufradu, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Yaitu isim yang menunjukkan satu, ya, menunjukkan satu, yaitu bilangannya, jumlahnya adalah satu, baik dia berupa mudzakkar. Ingat, mudzakkar isim yang jenis laki-laki, ataupun muannas, isim yang berjenis perempuan. Maka baik dia muannas ataupun mudzakkar, ketika menunjukkan satu, maka dia disebut sebagai isim mufrad. Ya, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, contoh dari mufrad mudzakkar, artinya isim mudzakkar, dia mufrad menunjukkan satu, ya. Misalnya rojulun, rojulun, maka ini satu laki-laki, ya, rojulun satu laki-laki. Tilmidun, satu murid laki-laki, ya, siswa. Waladun, satu anak laki-laki, ya, waladun. Tobibun, satu dokter laki-laki, tobibun. Muhandisun, satu insinyur. Nah, ini semua menunjukkan bilangan satu, ya, satu, jumlahnya cuman satu, dan menunjukkan mudzakkar. Kemudian contoh yang muannas, yaitu mufrad, imro'atun, satu perempuan. Tilmizatun, satu siswi, ya. Kemudian bintun, satu anak perempuan. Tobibatun, satu dokter perempuan. Dan muhandisatun, satu insinyur perempuan. Nah, ini semua menunjukkan bilangan satu, maka disebut sebagai isim mufrad. Ya, misalnya contoh lain kita katakan kitabun, satu buku. Masjidun, satu masjid. Baitun, satu rumah. Mirwahatun, satu kipas angin. Maktabatun, satu perpustakaan, dan seterusnya, ya, menunjukkan satu, maka disebut sebagai isim mufrad. Kemudian jenis yang kedua adalah isim musanna, al-ismul musanna, isim yang menunjukkan dua. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan bilangan dua, jumlahnya dua, baik mudzakkar ataupun muannas, dan dia mempunyai ciri, yaitu dengan menambahkan huruf alif dan nun, ya, alif dan nun, atau ya dan nun di akhir kata, yaitu maksudnya di akhir kata mufrad, ya. Nanti mufrad ditambahkan dengan alif nun atau ya nun, maka nanti dia menunjukkan musanna. Dan untuk huruf nun, dia nanti selalu diharokati dengan kasroh, ya, nunnya nanti selalu kasroh. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama musanna mudzakkar, ya, musanna mudzakkar, contohnya rojulani atau rojulaini. Maka rojulaini asalnya adalah berasal dari kata rojulun, ya, asalnya adalah rojulun. Kemudian dia ditambah alif nun, di mana nunnya selalu berharokat kasroh, ya, maka berubah menjadi rojulani. Ini lamnya yang asalnya dhammah, dia diharokati fathah, karena yang cocok dengan alif adalah fathah, ya, rojulani. Atau ditambahkan ya nun, ya. Cara yang kedua ditambahkan ya dengan nun. Asalnya rojulun, kemudian ditambah dengan ya nun, dan nunnya selalu berharokat kasroh, ya-nya dia sukun, maka berubah menjadi rojulaini, ya, rojulaini. Ya, harokat dari isim mufradnya selalu fathah, ya, untuk isim musanna, rojulun, rojulani, atau rojulaini. Ini menunjukkan dua, ya, bilangannya dua. Rojulani artinya dua laki-laki,
Kemudian contoh yang kedua, tilmidani dan tilmidaini, 2 siswa. Waladani waladaini, 2 anak. Tobibani tobibaini, 2 dokter. Muhandisani muhandisaini, 2 insinyur. Ini yang mudzakkar. Kemudian yang muannas contohnya imro'atun menjadi imro'atani atau imro'ataini. Ini ditambahkan ya nun, juga afan yang tadi alif nun ya, alif nun, kemudian ditambahkan ya nun. Tilmidzatani tilmidzataini, 2 siswi. Bintani, 2 anak perempuan atau bintaini. Tobibataini, 2 dokter perempuan. Muhandisataini, 2 insinyur perempuan. Nah, kalau di mu'anas ini dia asalnya kan ada tak marbutoh ya. Misalnya di sini contohnya tobib, dia asalnya tobibatun. Kemudian ditambahkan dengan alif nun, maka taknya ini, tak yang awalnya tak marbutoh diubah menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka, maka menjadi tobibatani. Nah, tobibatani yang asalnya tak marbutoh menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka ya, tak biasa huruf tak ya. Tobibatani ini cara membuat isim musanna dari isim mufrad ya. Caranya ditambah dengan alif nun atau ya nun, dan ingat harokat nunnya selalu kasroh. Tayyib. Kemudian makna rojulani dan rojulaini adalah dua orang laki-laki dan seterusnya. Maksudnya tadi ya, tilmidani 2 murid dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dahulu pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, membahas tentang isim yang lebih dari 3 ya. Nanti namanya isim jamak, disebutnya jamak. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.